Sebenarnya hmm, kegelisahan saya ini muncul pada saat setiap kali bertemu teman-teman atau orang-orang yang selalu melihat latar belakang saya sebagai pemain drama, selalu bertanya, kenapa sih film Indonesianya kok horor terus gitu loh. Kapan nih ada film-film lagi kayak yang bertema drama atau romance atau sesuatu yang berbeda. Latar belakangnya sebenarnya lebih ke situ karena saya melihat bagaimanapun penonton Indonesia itu sangat mencintai yang namanya family drama atau drama keluarga dengan latar belakang suatu keluarga. Keluarga itu tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu yang banyak sekali perihal-perihal yang sangat menarik untuk difilmkan. Kenapa? Karena saya yakin kalau teman-teman sudah menonton tadi, sebenarnya yang namanya broken family atau dysfunction family itu banyak terjadi di antara kita semuanya, di sekitar kita. Cuman orang itu jarang sekali ingin mengekspos. Nah, latar belakangnya lebih ke situ, karena saya lihat bagaimana suatu dysfunction family atau broken family itu masih mempunyai harapan untuk bisa memperbaiki hubungan satu sama lain di unit terkecil itu yang namanya keluarga. Kurang lebih prolog dari saya itu latar belakang dari pembuatan film ini. Sebenarnya udah preface sedikit dari Om Jeremy. Belakangan kita lihat banyak banget film-film horor kita dibikin kaget dan segala macam. Kita pikir dengan Romeo Ingkar Janji ini akan memberikan kejutan yang berbeda sih, karena dengan kisahnya yang manis, yang romantis, tapi ya tadi penuh dengan plot twist gitu. So menghadirkan hiburan yang berbeda, menghadirkan drama yang berbeda. Sebetulnya di sini itu kita tidak ada problem yang besar untuk mencari pemain dan untuk bagaimana kedekatan mereka. Tapi yang agak sulit adalah karena chemistry, kedekatan itu sama chemistry beda. Karena mereka tuh harus jadi satu dalam film. Nah kebetulan di sini begitu dapat Morgan dan Valerie, baru reading pertama mereka langsung blending. Jadi kita lihat, oh lanjutin aja deh. Nah ternyata berlanjut begitu mereka di film, mereka benar-benar yang solid banget sampai ke bawah ke hari-hari. Mereka perjalanan mereka juga gimana membangun keterikatan ini. Nah sementara lokasi kita kan di Bali ya. Lokasi di Bali itu memang Bali itu sangat mungkin karena tempatnya sempurna buat hal-hal yang besar, hal yang magis, hal yang juga menyedihkan gitu. Jadi itu juga membangun suasana gitu dan memang dengan segala lingkungan lokasi yang membuat kita memperkuat karakternya pemain. Sebetulnya semuanya ini ngalir ya. Seperti yang di awal aku ketemu sama tim, kita harus ngasih sesuatu yang intim karena ini kan cerita dari Mbak Titin yang sangat sweet, ceritanya sangat mengalir dan gimana sekarang kita menerjemahkannya ke dalam cerita, ke dalam gambar. Nah, aku sih cuma ngikutin intinya, cuma keintiman dari karakter-karakternya ya, makanya banyak banget kan shot yang close up yang sangat dekat. Dan aku rasa itu yang akhirnya jadi kita ikut ngerasain apa yang dirasain para pemain-pemainnya, apalagi kita punya pemain-pemain yang sangat kuat memainkan di sini. Jadi ya, kurasa dari situ jadi penonton akan dengan nyaman aja, mereka bisa relax, istirahat sebentar buat ngikutin perasaan itu. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak. Dan kita syuting di Bali gitu. Ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali jadi kayak senang. Iya, sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. pertama berarti. Project pertama, wow. Belum pernah kenal in person.
Jadi kayak eh, Iya, dari gini-gini Ya, jadi aja, kayak- gini-gini ya. jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project gitu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda gitu karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Ya Romeo itu berjiwa bebas anaknya dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu kenapa dia pindah ke Bali karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya dan dia juga akhirnya pengen kabur juga tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga. Gimana caranya aku bisa deket sama Morgan itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya lucu aja gitu dari awal like dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo. Pastinya pressure banget, deg-degan banget kayak can I do this tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong. Senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu apakah ini filmnya 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi. Senang sekali bisa bergabung di sini saya bisa berkenalan dengan Bung Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan saya pernah main bersama. Kalau yang lain jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia gitu. Senang sekali gitu loh, jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar ya. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Ya. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya padahal dia merasa sendiri gitu. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih latar dia seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini bagaimana dia harus tunduk sama ibunya tapi juga
ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya seperti itu. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi, terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, JT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Keluarga dari apapun itu, aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur kembali saya pribadi. Alasannya benar jadi alasan ya, jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakternya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minum-minuman keras itu tidak banget. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang kan. Betul. Ya. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya.